Jadi banyak yang bilang kalau darah tinggi, udah lama, biasa aja kok. Memang dari dulu tinggi, santai aja. Ada juga orang usia lanjut, dia bilang bahwa memang kan kalau darah tinggi orang udah tua normal segitu. 150, 160 memang segitu. Ada juga yang bilang bahwa, wah memang saya darah harus tinggi tekanan darahnya. Kalau misalkan tensiku rendah malah pusing. Karena kita tahu darah tinggi ini banyak yang punya sebenarnya. Hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis itu di Indonesia. Ternyata dari 8,2 juta orang Indonesia yang ikut cek kesehatan gratisnya dari Kemenkes, itu didapatkan antara 1:4 atau 1:3. Itu orang darah tinggi. Cuma mereka mungkin nggak tahu aja sebelumnya. Ternyata ketika cek kesehatan gratis baru ketahuan. Dan ini berkaitan juga dengan obesitas. Dari 8,2 juta orang Indonesia, ternyata perempuan 50%-nya itu ternyata obesitas. Jadi bukan untuk nakut-nakutin, tapi justru supaya kita lebih sehat, kita harus pelan-pelan kita pahami nih, darah tinggi itu seperti apa dan solusinya apa tanpa pengobatan. Jadi tekanan darah tinggi ini bisa terjadi pada usia muda. Dan pelan-pelan, karena itu orang tidak tahu gejalanya apa. Karena nggak ada perubahan yang signifikan dengan tekanan darah tinggi, orang kadang-kadang masih aktivitas seperti biasa. Tidak ada rasanya cepat capek, karena dia mungkin tidak menyadari itu. Ada orang juga yang merasa, oh harus sakit kepala dong, padahal nggak selalu. Orang darah tinggi bisa bertahun-tahun hidup lama-lama itu dengan kondisi normal, dalam kondisi tidak ada keluhan sama sekali. Mereka bisa tidur nggak beraturan, bikin darah tinggi kan? Makan asin-asin, nggak beraturan juga darah tinggi juga. Orang sampai perutnya buncit, padahal dia memang orangnya ya mungkin berat badannya besar ya, dan dia tidak merasakan itu menjadi penyakit. Malah dia bilang, ya udah, katanya memang begini. Yang penting happy. Tapi Anda tahu nggak bahwa ternyata darah tinggi ini memang silent killer. Dia bisa bikin orang serangan jantung, sakit ginjal, stroke, gangguan jantung sampai jantungnya besar, cepat capek, baru kakinya bengkak, baru akhirnya dia menyadari, oh ternyata darah tinggi ya selama ini ya. Dia nggak tahu aja. Jadi kenapa bisa darah tinggi ini bikin masalah buat jantung? Bayangin kalau pernah ngangkat galon tuh berat banget ya. Tapi bayangkan jantung itu harus kerja sekeras itu setiap hari. Kalau otot kita membesar. Kalau jantung lama-lama lelah, capek dia. Kita kalau lihat di foto ronsen, foto X-ray kadang-kadang Anda bisa lihat tuh tulisannya kardiomegali. Nah itu artinya jantung membesar. Pada orang darah tinggi cukup sering terjadi seperti ini. Dan ini akibatnya apa? Jantung ini kehilangan kemampuannya untuk memompa darah. Dan akibatnya apa? Berikutnya adalah gangguan kelistrikan jantung. Jadi ada aritmia atau ada gumpalan darah yang mengendap di ruang jantung. Nah, ini bisa bikin orang stroke, bisa bikin orang mendadak henti jantung. Karena apa? Karena ada sumbatan di pembuluh darah jantung juga. Lapisan pembuluh darah itu mulus harusnya. Tapi karena darah tinggi menimbulkan inflamasi, kerusakan di pembuluh darah ini membuat adanya plak dan bisa bikin penyempitan. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari karena sekali lagi tidak ada orang keluhan apa-apa. Mereka biasa sehat-sehat aja, merasa baik-baik aja nih. Mereka merasa paling, ya tahu sih tekanan darah tinggi, tapi buat apa minum obat? Nggak kenapa-kenapa juga. Oke, soal obat kita bahas ya. Orang darah tinggi perlu obat nggak? Ada yang perlu, ada yang nggak. Tidak semua orang darah tinggi perlu obat sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang punya darah tinggi, cek dulu tekanan darahnya seberapa. Karena tidak selalu dia perlu obat. Jadi karena itu, ketika masih bisa dicegah atau ditangani tanpa obat, itu segeralah berubah. Karena itu saatnya kita bisa mengembalikan kondisi tubuh kita. Ada saatnya orang sudah mengalami pembesaran jantung, sumbatan pembuluh darah jantung, sehingga obat diperlukan. Tekanan darah tinggi yang demikian lama, ini bukan saja bermasalah buat jantung, tapi juga buat organ lainnya. Banyak pertanyaan di kolom komen yang selalu saya jawab melalui konten-konten. Jadi kalau Anda lihat pertanyaan itu, selalu saya baca, dan saya dan tim bikin jawabannya berbentuk konten. Supaya penjelasan lebih panjang. Karena kalau jawab sepotong-sepotong di kolom komen itu, biasanya orang makin tidak jelas. Jadi, biasanya apa yang saya jelaskan itu sudah pernah saya jelaskan juga sebelumnya. Coba Anda lihat, Anda subscribe, Anda share kalau ini penting. Dan saya pernah cerita mengenai tadi, orang yang masih muda, ternyata dia tiba-tiba sudah harus cuci darah. Ada juga orang yang memang usianya masih muda sekali, dia darah tinggi, lalu tiba-tiba dia bilang, kok jantungnya ternyata dibilang ada sumbatan. Jadi ini udah sangat sering terjadi sebenarnya. Hanya orang ya abai aja. Kalau Anda sekarang tahu ada orang yang punya darah tinggi, dan Anda tahu bahwa dia masih abai, coba Anda ingetin dia. Karena memang darah tinggi ini sebenarnya sangat bisa dicegah, bisa dikendalikan. Sekalipun ternyata darah tinggi udah lama, itu masih bisa kita obatin. Check up, coba cek kondisi jantung masih dalam keadaan baik apa enggak. Sebelum terlambat, kita bisa manage itu, kita bisa kendalikan supaya tidak terjadi masalah yang serius. Karena nanti kalau sudah terjadi, percaya deh, saya udah 17 tahun praktek sebagai dokter, yang ada orang menyesal. Ada juga orang darah tinggi tidak mengalami serangan jantung, tapi dia mengalami namanya iskemi jantung. Orang bilang penyakit jantung koroner.
Tapi itu sebenarnya adalah iskemia karena terjadi kurangnya oksigen yang masuk ke otot jantung. Nah ini kenapa? Karena tadi dari lapisan pembuluh darah yang mengalami kerusakan, muncullah plak. Yang isinya plak itu sebenarnya adalah endapan kolesterol dan juga sel-sel radang. Dia membuat pembuluh darah semakin sempit. Artinya, oksigennya semakin sedikit yang bisa mengalir ke dalam jantung. Padahal jantung kita itu butuh oksigen untuk bisa berdetak, untuk bisa memompa darah. Nah, ketika otot jantung ini mengalami kekurangan oksigen tersebut, maka otot jantung semakin melemah. Menjadi melebar, membesar, dan akhirnya timbullah gagal jantung atau lemah jantung. Orang bilang jantung bengkak. Nah, ini akibat dari penyempitan pembuluh darah tersebut, yang cikal bakalnya adalah hipertensi. Apakah selalu dari hipertensi? Tentu tidak. Tapi hipertensi adalah salah satu faktor yang utama yang bisa menyebabkan kejadian ini. Orang yang mungkin belum atau tidak mengalami serangan jantung, tapi dia mengalami namanya iskemik kardiomyopati, jantung bengkak, jantung lemah, gagal jantung. Ini sesak terus-terusan. Lama-lama pakai baju juga sesek, makan juga sesek, bahkan lagi diem juga sesek, kakinya juga bengkak. Orang bilang mirip varises, padahal sebenarnya ya ini bukan varises, ini masalah jantung nih sebenarnya. Jadi jangan terbalik. Nah memang plak tersebut sewaktu-waktu bisa bikin serangan jantung kalau dia menyumbat. Plak itu pecah, lalu bikin bekuan darah, nyumbat total. Jadilah orang serangan jantung. Nah tapi walaupun bukan serangan jantung, orang yang lemah jantung yang besar jantungnya ini bisa henti jantung juga. Kenapa? Karena terjadi korslet. Orang yang jantungnya besar, ini bisa terjadi gangguan irama atau kelistrikan jantung. Bisa bikin henti jantung mendadak juga. Jadi karena itu memang ya bagaimanapun ujungnya, semuanya nggak enak, semuanya itu bahaya sebenarnya. Padahal pangkalnya itu sebenarnya darah tinggi ini. Darah tinggi ini sebenarnya kita bisa cegah. Dan kalaupun ternyata ada yang harus minum obat, obat-obatan saya sudah pernah bahas, losartan, amlodipin, itu sebenarnya obat-obat yang aman dikonsumsi untuk orang-orang yang memang memerlukan itu, dibandingkan kita menghadapi risiko komplikasi. Jadi banyak orang yang anti banget sama obat, dia bilang saya nggak mau minum obat. Oke, saya setuju Anda dalam keadaan bisa manage darah tinggi Anda. Dalam keadaan Anda bisa berubah, dalam keadaan jantung masih berfungsi normal, boleh. Tapi dalam keadaan jantung udah aut-autan, ya memang obat ini membantu supaya mempertahankan kinerja jantung dan tubuh Anda. Jadi memang agak susah dan repot juga kalau kita memanage seseorang, pasien yang tidak mau minum obat, dan juga tidak mau turunkan obesitasnya, dan juga masih darah tinggi juga. Jadi banyak persoalan medis yang dia hadapi, yang komplikasi pun makin berat. Yang nggak enak ya dia sendiri akhirnya. Kita mau nolong juga, kadang agak sulit. Nah, karena itu perlu imbang, perlu tahu juga kapan kita perlu obat, kapan nggak. Karena obat jantung sendiri itu juga lain-lain. Obat darah tinggi untuk kasus di mana ada gangguan ginjal kita berikan berbeda. Obat darah tinggi di mana ada penebalan jantung kita berikan lain. Obat darah tinggi kita kombinasikan dengan pengencer darah apabila ada bekuan darah, itu kita berikan juga berbeda juga dosisnya. Jadi karena itu memang sangat sesuai dengan kondisi medis masing-masing pasien. Tadi saya sudah bahas di awal bahwa ternyata dari 8,2 juta orang yang ikut cek kesehatan gratis, diantaranya ada yang perempuan nih kan. Perempuan ini dilihat lagi ternyata 50%-nya obesitas. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini sangat berkaitan erat. Orang obesitas juga sangat berisiko mengalami gangguan jantung. Orang obesitas bisa jadi serangan jantung. Nggak selalu dari darah tinggi, tapi melalui darah tinggi juga bisa. Jadi ini jalannya terbuka lebar nih jadinya. Karena itu kenapa nggak kita cegah dari awal aja? Kenapa harus tunggu olahraga nanti-nanti? Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa nggak cek jantung dari sekarang? Pastiin jantung nggak kenapa-kenapa. Kenapa nggak cek lab, coba cek ginjal ada masalah apa enggak, liver masalah apa enggak. Coba kita atur sebisa mungkin bagaimana cara supaya kita bisa tidur teratur, olahraga teratur, makan juga yang bergizi dan teratur. Coba kita hargai tubuh kita sendiri. Coba kita sayangi tubuh kita sendiri. Tensi, obesitas. Dua hal ini adalah hal yang bisa dicegah dan bisa menurunkan risiko serangan jantung. Saya sebagai dokter juga, saya melihat bahwa orang banyak darah tinggi dan obesitas karena mereka tidak tahu bagaimana caranya. Saya buat bukunya, saya tulis buku tersebut supaya orang tahu tipsnya. Gimana sih caranya supaya bisa manage, supaya bisa mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Saya dengan tim juga, saya bukan hanya mengobati, tapi kalau misalkan orang itu bisa lepas dari obat dengan cara dia mengatur pola makannya. Bukan cuma sekedar kurus, bukan asal langsing aja. Ini bukan masalah estetika, turun berat badan, supaya langsing. Tidak, tapi juga supaya sehat. Asal turun berat badan atau asal kurus aja. Kadang-kadang mungkin saja dia lupa aspek bahwa dia harus menurunkan tekanan darah tinggi juga. Dia juga harus menurunkan komposisi lemak yang berlebihan dalam tubuhnya. Jadi pengaturan makan bukan cuma supaya kurus, karena kalau cuma kurus aja ya sudah nggak usah makan aja. Tapi kan nggak begitu caranya. Makan bisa, pemilihan makanannya apa? Bagaimana sih cara mengolahnya? Kapan sih kita mesti olahraga? Karena itu memang bagian dari pola hidup sehat. Sekali lagi, tensi bisa diatur, dikendalikan dengan pola hidup sehat. Jika diperlukan, obat-obatan untuk mencegah komplikasi. Obesitas masih bisa kita atasi, kita cegah juga. Bisa manage sebaik-baiknya.
supaya perut yang buncit, perut yang besar tidak menjadi penyakit di kemudian hari. Share, subscribe, supaya Anda terus mendapatkan tips dan informasi free dari saya mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah.